Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore IKADI Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ja'alna kulla syai'in sahlan muyassaran ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman yang masih melekat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, surat ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Biasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika kita diseru dengan seruan iman selalu digandeng dengan amal, ya. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyeru manusia dengan seruan iman, selalu Allah akan menggandengkannya dengan amal. Ini menunjukkan bahwa iman yang sudah kita ikrarkan ketika kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu harus ada buktinya. Amalnya seperti apa? Sudahkah kita menjalankan aktivitas sehari-hari ini sesuai dengan apa yang diridhai Allah atau tidak? Itu bukti daripada iman kita. Makanya di dalam Al-Qur'an selalu kita akan jumpai bahwa iman itu akan selalu beriringan dengan amal. Termasuk di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 ini. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita diseru dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian apa perintahnya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini penjagaan di dalam keluarga ini merupakan satu amanah yang luar biasa. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa sukses dalam menjalankan amanah dalam keluarga ini. Kalau tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa berhasil. Maka keluarga ini, bingkai yang pertama kali harus kita kuatkan adalah bingkai iman, bingkai ketaatan kepada Allah. Sukses duniawi, tetapi kalau tidak sukses dalam hal ukhrawinya, dalam hal keimanannya, maka dia termasuk keluarga yang gagal. Ikhwah fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah Allah ini adalah perintah wiqayah, penjagaan yang sifatnya menyeluruh, bukan hanya sekedar tabligh, ya. Penjagaan jenengan terhadap keluarga ini penjagaan wiqayah. Berbeda dengan para dai, para ulama. Saya yang duduk di depan ini sifatnya hanya tabligh, ya, tablighiyah, hanya menyeru.
Kalau penjagaan wiqayah itu adalah penjagaan yang tidak hanya sekedar lisan. Ketika kita menyuruh anak-anak mengerjakan sholat, tidak berhenti di situ, Ibu. Beri contoh terlebih dahulu. Pastikan anak-anak kita mengerjakan sholat dengan cara yang benar. Antarkan mereka, bimbing dan ajak mereka mendatangi masjid. Sebab anak-anak sekarang pamitnya berangkat sekolah. Ma, Pak, saya berangkat sekolah. Kemudian jam pulang mereka juga pulang. Terus begitu. Tidak lama, Bu, kalau kita sebagai keluarga tidak mengecek dengan benar, tidak mengawal anak-anak kita dengan benar, 3 bulan atau 6 bulan akan ada surat dari sekolah, anak kita dikeluarkan. Rupanya apa? Ternyata anak-anak kita selama ini pamit berangkat sekolah, mereka tidak sampai sekolah. Pamitnya berangkat sekolah, mampir di rumah temannya. Pamitnya berangkat ke masjid, mampirnya di warnet. Makanya orang tua harus mengawal. Ini penjagaan wiqayah. Tidak bisa hanya mengatakan nak berangkat ke masjid. Tidak berhenti di situ. Penjagaan wiqayah ini penjagaan yang lebih, bukan hanya seruan saja, tetapi mengajak, membimbing mereka, bahkan membantu mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dibolehkan pada satu masa memukul anak-anak kita ketika mereka enggan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau saya mengajar ngaji, mengajar santri-santri, memukul mereka ketika berbuat salah, ini bisa dilaporkan ke polisi. Orang tuanya bisa mendatangi tempat kita dan mengatakan, saya nih Ustadz mulai kecil tidak pernah mencubit sama sekali, jenengan nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba mukul. Nggak terima orang tuanya. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Sulit sekarang ini para dai, para ulama, para guru ngaji, ustadz untuk membimbing anak-anak kita. Kenapa? Orang tuanya kurang begitu mendukung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjagaan wiqayah ini kadang-kadang kita juga boleh memukul. Orang tua berbeda dengan guru. Kata Nabi SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wahum li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat, dan mereka umur berapa, Pak? 7 tahun. Kita sudah mulai ajarkan, kita tanamkan kepada mereka pendidikan sholat. Siapa? Ya bapaknya, ya ibunya juga mengajarkan yang terbaik, mengajarkan sholat tepat waktu. Bapaknya ya di masjid jamaahnya. Saya sering mengatakan, Bu, ya, kalau ingin suaminya soleh harus di masjid. Kalau di rumah itu suami yang soleha, ya, masih ingat saya kira. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid, Pak, bukan di rumah. Makanya kalau ada sinetron, ada suami istri berjamaah di rumah, itu salah contohnya. Tidak begitu Nabi mengajarkan. Kaum wanita di rumah yang terbaik. Ayahnya yang mengajarkan kepada putra-putranya, ajak mereka ke masjid, didik pendidikan sholat. Mulai umur berapa? 7 tahun kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun mereka enggan melaksanakan sholat, orang tua boleh memukul anak, tentu dengan pukulan yang tidak mencederai. Dulu orang tua kita juga sering melakukan itu, ya Pak, ya. Bahkan kita sekarang juga bersyukur, untung orang tua saya dulu galak.
Kalau enggak saya mungkin tidak jadi orang sekarang ini. Ya. Kadang-kadang kita mensyukuri orang tua kita yang memberikan pendidikan keras ketika kita masih masa kanak-kanak dulu. Orang tua sekarang beda, Bu. Katanya cinta, kan ini sayang sama anak. Anak tidur ya dibiarkan. Alasannya apa? Cinta. Suaminya subuh sudah azan masih mendengkur di atas kasur, dibiarkan. Kasihan, semalam bapak kan lembur, pulang jam 11:30 kehujanan lagi ya. Kasihan ya, karena kasihan, karena apa? Cinta. Anak-anak dibiarkan, tidak puasa, tidak menutup auratnya ya, kan masih SMP Ustadz. Nanti kalau sudah SMA tahu-tahu sendiri kok. Dibiarkan, kenapa? Cinta katanya. Pergi ke mall, mbak-mbaknya ini dibelikan baju setengah jadi. Ini Ustadz kan trennya sekarang begitu ya. Nanti kalau dia nggak dibelikan begini Ustadz, ketinggalan zaman gitu ya. Ini tren masa kini Ustadz. Jadi pakaian-pakaian minim itu katanya tren masa kini. Bajunya kalau ditarik ke bawah, yang atas teriak. Kalau ditarik ke atas, yang bawah berontak. Ini Ustadz tren masa kini. Iya betul. Masakin itu jamak dari miskin. Tren masa kini ini trennya orang-orang miskin. Miskin apa? Miskin akhlak, miskin adab. Ini adalah trennya orang-orang jahiliyah. Itu sekarang dimasukkan ke dalam apa? Benak anak-anak kita, Bu. Penjajahan pemikiran sekarang ini. Anak-anak dijauhkan dari Al-Quran. Al-Quran mengajari seperti itu? Tidak. Apakah ini cinta yang benar? Suami nggak sholat ke masjid ya biasa-biasa saja. Istrinya waktunya adzan masih lihat telenovela, masih lihat sinetron, dibiarkan. Anak-anak di tengah adzan berkumandang masih main game, juga orang tuanya nggak ngomel. Hati-hati yang seperti ini. Ini adalah cinta yang menjerumuskan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang itu, Bu, Pak, kalau dia cinta, dia akan mengorbankan demi orang yang dicintainya, apapun itu. Kalau orang itu sudah cinta, apapun akan dikorbankan demi yang dicintainya. Jenengan suka sakit, Pak? Tidak suka kan ya? Kalau sakit tidak suka. Sukanya apa? Sehat. Kita cinta kepada kesehatan. Ada yang di sini mengharap sakit. Saya kepengen stroke, Ustadz. Nah, saya kepengen apa? Sakit kolesterol, Ustadz. Ada yang kepengen begitu? Gak ada. Pengennya yang sehat. Makan apapun bisa gitu ya. Kita ini cinta kepada kesehatan. Buktinya apa? Kalau kita sakit, sekalipun kita harus minum pil yang pahit, kita akan lakukan itu. Suka gak kita minum obat? Tidak suka. Tapi kenapa kita lakukan? Demi yang kita cintai, yang namanya sehat itu kembali kepada diri kita. Itu namanya cinta. Kalau cinta kita kepada Allah, apa buktinya? Kita mengatakan kita cinta, tetapi amaliyah sehari-hari mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Termasuk cinta kepada suami. Suami nggak ke masjid, nggak sholat, dibiarkan. Katanya apa? Cinta. Padahal itu cinta yang kita lakukan itu adalah cinta yang menjerumuskan suami kita ke dalam neraka. Kita biarkan anak-anak kita membuka aurat agar mereka tidak ketinggalan zaman katanya.
Itu cinta dusta. Ya, anak-anak jangan mau kalau begitu. Kenapa? Masya Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala menanti mereka. Padahal perintah Allah subhanahu wa ta'ala apa tadi? Di surah 6 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kalau ada suami menjabat tangan kaum wanita yang bukan mahramnya, istri harus cemburu. Ya. Kalau perlu ngomel-ngomel tuh sama suaminya. Ya. Nggak tahu bagaimana caranya agar suaminya nggak jabat tangan lagi wanita yang bukan mahram. Karena apa? Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Inilah usahifun nisa. Dan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama ini. Pulang kantor, suami gonceng wanita lain, meskipun itu teman sekantor, Bu, ibunya harus marah. Kalau ada suami melihat istrinya membuka pakaiannya, membuka penutup auratnya, ini suami harus tegas dalam hal ini. Karena setiap helai rambut itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan diberikan siksa dari api neraka nanti. Orang tua hati-hati membiarkan putra-putrinya, meskipun atas dasar cinta, tetapi kalau cinta Anda melawan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengadab siksaan kepada mereka-mereka yang bermaksiat pada Allah. Qu anfusakum, ini penjagaan wiqayah itu begitu, Bu. Nabi sampai membolehkan memukul anak, tentu dengan pukulan yang tidak mencederai. Tapi ada proses sebelumnya, ada proses 3 tahun. Umur 7 tahun sudah mulai kita perintah mereka, kita ajak mereka, kita bimbing mereka, kita bantu mereka. Nak, kamu kalau bisa sholat di masjid 1 bulan ini penuh, tak beri hadiah. Ini namanya membantu dan memotivasi anak. Ya, sampai begitu, Bu. Ada proses 3 tahun. Kalau 3 tahun ini sudah kita lakukan, maka insya Allah ini akan menjadi karakter. Anak akan terbiasa. Kalau ada anak umur 10 tahun belum sholat, itu yang pertama kali salah bukan anaknya. Ya, yang pertama kali salah bukan anaknya, orang tuanya pasti bermasalah. Orang tuanya pasti bermasalah. Kalau ada anak umur 10 tahun belum menutup aurat, itu bukan karena kenakalan anak-anak kita, tapi kenakalan orang tua kita. Ini seringkali orang tua hanya bisa menyalah-nyalahkan anak-anaknya. Mereka lupa kewajibannya untuk menanamkan, memberi contoh, memberikan teladan kepada anak belum dilakukan. Jadi pertama kali ini kewajiban kita para orang tua. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustadz? Taubat kepada Allah, perbaiki, tutup kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta perbanyak doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Masih belum terlambat. Ya, makanya kalau ada anak kok usia SMA belum mau sholat, itu berarti orang tuanya belum menjalankan proses pendidikan kepada anak tadi. Karena Nabi sudah memerintahkan umur 7 tahun, umur 7 tahun sampai kemudian umur 10 tahun. Kalau sudah kita biasakan selama 3 tahun, pasti mereka akan menjadi habit, menjadi karakter. Sulit, iya, pertama kali pasti sulit. Kedua, sudah agak sulit. Ketiga dan seterusnya sudah lebih ringan. Ya, 1 bulan, 2 bulan, anak sudah menjadi kebiasaan. Kalau dia nggak sholat sudah nggak enak. Tapi kalau itu tidak dilakukan, jangan pernah berharap putra putri kita mau menjalankan sholat. Ini adalah proses wiqayah, Bu. Kalau tabligh saja begini, saya menyampaikan
apa yang difirmankan Allah, apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semangat. Pulang sampai rumah sudah lupa. Ya, kenapa? Ngajinya ngaji nguping, nggak dicatat. Ada yang bawa catatan 1-2. Padahal ilmu itu ibarat buruan, Bu. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat buruan kita. Kalau kita sudah dapat berburu, dapat apa, kancil, dapat kijang atau dapat apa begitu ya, kemudian sudah kita pegang, tidak kita ikat, Bu, apa? Lepas lagi. Lalu ilmu juga demikian. Kalau kita dapatkan, tidak kita ikat, dan pengikatnya kata Imam Syafi'i itu adalah kita mencatatnya, nanti akan lepas lagi. Tidak percaya? Coba nanti 2 jam selepas kajian ini tanya, tadi dengarkan apa? Ya. Ya ingat 1-2 gitu ya. Yang 20 lupa. Nah, ruginya dengan nanti datang. Makanya kalau ke majelis taklim begini, catat, Pak. Catat ya. Karena PR-nya jenengan itu banyak. Belum mikiri hutangnya ya. Belum masalah kantornya, belum anak-anak yang mau masuk sekolah, belum lagi masalah tetangga dan seterusnya. Allahu Akbar. Manusia ini penuh dengan masalah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, mengomentari ayat ini, makna wiqayah itu adalah addibuhum wa'allimuhumul khair. Beri pelajaran adab kepada anak-anak kita dan ajarkan kebaikan-kebaikan dalam anak-anak diri kita. Pertama ini adab, Bu. Akhlak. Orang itu pandai sepandai apapun, memiliki gelar sebanyak bagaimanapun ya, tetapi kalau dia tidak punya akhlak, dia tidak akan memiliki nilai, tidak akan memiliki apa, kehormatan, tidak akan dihargai orang. Ini para anggota dewan kita, para pejabat kita, mereka titelnya banyak, Pak, di belakang. Tapi kalau sudah korup, umat ini, masyarakat ini tidak lagi memberikan kepercayaan kepada mereka. Jadi akhlak ini parameter yang paling utama. Kecerdasan, kepandaian bisa dipelajari, tetapi kalau akhlak ini harus kita tanamkan sejak dini. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, addibuhum, tanamkan kepada anak-anak kita adab. Bagaimana sopan santunnya kepada gurunya, akhlaknya kepada orang tua, bagaimana dia memiliki kejujuran dimanapun mereka, di tengah keramaian atau di dalam kesendirian, mereka tetap istiqomah dalam kejujuran. Bagaimana itu? Ini PR bagi kita. Qatadah mengatakan makna wiqayah ini adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Kita perintahkan anak-anak kita ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita cegah mereka dalam kemaksiatan pada Allah, serta kita hardik mereka ketika mereka melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wiqayah, penjagaan begitu. Sekarang ini kita sudah mulai salah kaprah dalam menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian atas nama cinta kita biarkan anak-anak kita biarkan istri-istri kita melakukan kemaksiatan pada Allah. Sekali lagi, ini adalah cinta yang salah, cinta yang keliru. Cinta yang benar adalah cinta yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Cinta dalam bingkai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta, Bu. Karena itu yang akan menyelamatkan mereka fid dunya wal akhirah. Pasti kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di sini nanti bisa dikumpulkan juga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Betapa kita akan sangat-sangat menyesal kita bisa masuk ke dalam surga, anak-anak kita mereka meronta-meronta, mereka berteriak meminta pertolongan karena siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka yang amat sangat pedih. Apakah kita mau istri yang senantiasa menemani kita kemudian kita dipisahkan, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Maukah kita seperti itu? Apakah kita ridha anak-anak kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggan melaksanakan ketaatan pada Allah? Tentu tidak. Kita berharap semuanya bisa berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kuncinya satu, Bu. Ketaatan pada Allah. Dan ketaatan pada Allah ini butuh penjagaan, dan penjagaan yang paling utama adalah penjagaan keluarga. Suami tidak gampang, Pak, menjadi suami, ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Warrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Kaum laki-laki ini, mereka jenengan ini, Pak, pemimpin dalam keluarga jenengan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Bagaimana istrinya? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana dirinya memberikan keteladanan dan contoh kepada keluarganya? Kalau kita lalai sebagai kaum laki-laki, ini berat siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan istri-istri kita, mereka membuka auratnya, mereka berkhalwat, bergoncengan, dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan tidak jarang mungkin kaum laki-laki yang bangga mengajak istrinya yang membuka aurat ke tempat yang umum, menghadiri undangan, pakaiannya membuka aurat. Ingat, satu helai rambut yang diurai itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum laki-laki yang pertama diminta bertanggungjawaban. Berat, Pak. Jadi kaum laki-laki ini berat, ya. Makanya sekarang ini kalau ada kaum wanita iri dengan kaum laki-laki, tidak apa-apa, Pak, suruh jadi laki-laki mereka ini, ya. Ini hati-hati, Bu, ya. Sekarang ini ada isu yang semakin kuat, emansipasi wanita. Wanita harus sama dengan laki-laki. Dan emansipasi wanita ini sudah mencapai puncaknya kalau wanita sudah tidak butuh kepada kaum laki-laki. Derajatnya sudah sama. Naudzubillah min dzalik. Ini, Pak, tugas kaum laki-laki mendidik istrinya. Kalau perlu, laki-laki sesekali juga harus tegas kepada pasangannya. Sekali diperingatkan, ya. 2 kali diberi peringatan, 3 kali pisah ranjang. Wah, kok pakai pisah ranjang juga nih, Ustadz, ya? Biasanya kalau marah-marahan gitu, ya, meskipun satu ranjang, satunya hadap sana, satunya hadap sini, udah nggak bisa tenang gitu. Itu terapi yang pertama, ya. Supaya apa? Sadar kalau dia ini salah. Ini namanya marah karena Allah, bukan marah emosional, ya. Kita marah karena istri kita tidak melakukan ketaatan pada Allah. Ini marahnya berpahala. Jadi ada marahnya yang berpahala, ada marah yang tidak berpahala. Marah yang berpahala itu seperti ini, Pak.
Jadi marah kita karena Allah. Kalau marah kita tersinggung, emosional, ini setan yang mempengaruhi. Nabi SAW pernah marah, ya. Marahnya Nabi ini ketika melihat sahabat yang bermaksiat langsung mukanya merah. Karena Nabi tidak punya kebun binatang di dalam dirinya. Kalau kita ini suka apa? Merawat kebun binatang di mulut kita. Kalau sudah marah, hewannya dikeluarkan semua itu. Masya Allah. Kaum laki-laki berat, Pak. Jenengan punya tanggung jawab kepada anak. Tidak sekedar memberikan nafkah kepada istri, menyekolahkan anak begitu saja, tidak. Enak sekali, Pak, kalau begitu. Kalau seperti itu saja, binatang juga bisa. Mereka juga bisa memberikan makan kepada anak-anaknya, ya. Mereka juga bisa buat anak, membesarkan mereka begitu saja selesai, tidak. Manusia lebih daripada itu. Berikan pendidikan, berikan akhlak, tanamkan adab yang baik kepada anak-anak kita, berikan yang terbaik pengajaran kepada anak-anak kita. Contoh, tauladan, itu adalah salah satu hal yang utama. Lisanul hal afsahu min lisanil kalam. Contoh itu lebih kena, Pak, lebih kuat, lebih apa? Lebih dalam pesannya daripada kata-kata saja. Sebab saya dulu pernah mengajar di salah satu sekolah di Surabaya ini, ya. Ketika saya perintahkan anak-anak ini sholat, ada satu yang nggak mau sholat. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau sholat? Ustadz, bapak saya aja nggak pernah sholat, masa saya sholat? Ini anak-anak merekam, Bu, merekam. Kita kaum laki-laki akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Kaum wanita juga begitu. Mereka kaum wanita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya dalam rumah tangga suaminya. Jangan sampai rumah-rumah itu menjadikan anak-anak kita nggak betah. Suami-suami kita nggak kerasan tinggal di rumah. Kenapa? Istrinya tidak tanggung jawab mengurus rumahnya. Istrinya tidak bertanggung jawab merawat rumahnya. Bu, rumah ini benteng terakhir. Rumah ini benteng keselamatan terakhir untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk para suami. Itu rumah. Kalau rumah bermasalah, akan bermasalah semuanya. Ini bukan masalah sepele, karena Al-Quran memberikan perhatian khusus. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ini perhatian khusus, berarti ini masalah yang sangat penting. Rumah, ya, rumah ini adalah satu yang sangat penting. Anak-anak sekarang ini kalau dengar istilah kasur, dapur, sumur gak bergengsi, ya Bu, ya, maunya apa? Mempunyai karir, berkarir. Anak-anak sekarang bekerja di kantor yang elit, memiliki penghasilan yang besar. Kadang-kadang orang tua juga bangga dengan anak-anak yang seperti ini. Ketika menikah, tidak bisa masak, nggak bisa merapikan rumah, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mau dibawa kemana keluarga ini? Ini ada adik-adiknya, ya. Rumah, dapur, kasur, sumur itu bukan masalah yang sepele. Ibu-ibu, mengurus rumah tangga bukan permasalahan yang hina. Itu adalah suatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat dimarahi istrinya. Tidak tahu istrinya ini
lagi nggak dapat belanja atau sedang ada masalah apa ini, suaminya diomeli Pak. Bukan hanya sekali, ngomelnya ini terus menerus. Akhirnya nggak tahan juga suami ini ya. Saya sudah sabar-sabarkan Ustadz, ini sudah terakhir kalinya sudah. Dia datang dan ingin mengadukan perihal istrinya itu kepada sang khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jenengan tahu ya, Umar ibn al-Khattab ini adalah sosok yang luar biasa, mendapat julukan singa padang pasir Pak. Orang-orang kafir Quraisy ketika Umar ini masuk Islam, mereka ketakutan. Ketika para sahabat hijrah ke Madinah, mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan terang-terangan mengatakan, wahai kaum Quraisy, besok saya mau hijrah ke Madinah. Bagi yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, istri-istrinya kepengen menjadi janda, temui saya di balik bukit. Pak, Bu, satu pun tidak ada yang berani orang-orang Quraisy ini datang. Ini hebahnya Umar ini, luar biasa. Umar kalau sudah memutuskan perkara, tidak ada yang berani protes Pak. Konon ya, kalau Umar sudah lagi kenceng-kencengnya ya, mungkin kalau ada orang hamil itu bisa keguguran. Saking hebahnya ini luar biasa. Jangankan manusia, jenengan takut, setan saja kalau ketemu Umar ibn al-Khattab lari Pak. Ada Umar lewat satu jalan begitu ya, kok berpapasan ada setan, setan cari jalan yang lain. Ada siapa kamu kok lari? Ada Umar di sana. Allahu Akbar. Itu Umar ibn al-Khattab ya. Kehebatannya, kewibawaannya sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang kafir dan sangat-sangat dihormati oleh kaum muslimin. Itu Umar ibn al-Khattab. Nah ini sahabat ini ingin mengadu permasalahan rumah tangganya, istrinya yang suka apa Bu? Ya begitu ya, gak tahan, suami ini gak tahan dengan perilaku istrinya. Dia ingin mengetuk pintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mau diketuk rumahnya, sahabat ini mendengar Umar ibn al-Khattab sedang dimarah-marahi sama istrinya. Mau ngetuk gak jadi Bu. Duh, kok Umar juga nasibnya sama dengan saya. Jadi kita senasib begitu ya. Jangan-jangan bapaknya begitu ini ya. Tapi yang di sini enggak, ini senyumnya berbeda ya. Kayaknya ibu-ibunya model-modelnya nerimo eng pandum kata orang Jawa itu ya. Masya Allah. Ini sahabat gak jadi ketuk rumah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia balik lagi Bu. Umar radhiyallahu anhu ini adalah pribadi yang sangat-sangat perasa. Ketika melihat ada sekilas seseorang yang lewat depan rumahnya, dia langsung keluar. Kemudian melihat sahabat yang menuju atau kembali menuju rumahnya, itu dipanggil sahabat tadi, wahai fulan, wahai sahabat, kemarilah. Ada apa? Tadi kamu sepertinya mau masuk rumah, mau mengetuk pintu rumah saya, kemudian engkau urungkan. Akhirnya sahabat tadi bercerita kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu permasalahannya, dan dia mengatakan, wahai khalifah, sebenarnya aku ini ingin mengadukan permasalahan rumah tanggaku, tetapi ketika aku mau ketuk rumahmu, nasib engkau tidak jauh beda dengan nasibku, sama-sama gitu ya, 11-12 lah gitu ya. Akhirnya aku urungkan mengadukan permasalahanku kepada dirimu. Tapi yang aku heran, mengapa engkau bisa bersabar, mengapa engkau diam? Padahal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dikenal begitu Bu, orang kafir takut, setan saja lari.
tapi sama istrinya dimarahi diam. Kok bisa begitu wahai Umar? Kemudian sahabat tadi dinasihati oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai sahabatku, bagaimana aku tidak bersabar, tidak diam atas omelan istriku. Istriku ini sudah memberikan aku anak. Istriku ini setiap hari merawat rumahku. Istriku ini senantiasa menyiapkan hidangan untukku dan keluargaku. Bagaimana aku tidak bisa bersabar dengan semua itu? Allahu Akbar. Itu hanya masalah apa, Bu? Kasur, anak. Ini masalah apa? Memberi anak ini masalah kasur. Ya. Menyiapkan masakan itu urusan apa? Dapur. Menjaga rumah biar tertata bersih rapi ini urusan apa? Sumur, ya. Urusan rumah tangga ini bukan masalah sepele. Sampai Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an bersabar atas omelan istrinya gara-gara apa? Kasur, dapur, sumur. Makanya ibu-ibu nih jangan merasa terhina dengan masalah itu. Umar radhiyallahu anhu menghargai adik-adik ini, ajari masak yang benar. Jangan sampai suami-suaminya maunya beli aja di luar. Jangan sampai suami-suaminya gak tahan kalau di rumah. Kenapa? Berantakan. Sebab memang itu fitrah wanita, ya Bu ya. Urusan rumah itu berantakan, serahkan pada istri. Beres, Pak. Kalau nggak percaya besok sesekali dibaliklah ya. Suami di rumah seminggu saja, lihat rumahnya kayak kapal perang itu. Tapi kalau itu diserahkan pada istri, semuanya beres. Ya memang rumah begitu, Pak. Namanya anak-anak kalau sudah main ya berantakan. Makanya kalau mau lihat rumah asli dan rumah palsu itu lihat. Kalau rumah itu berantakan, ada coretan di dindingnya, ya, ada kotoran dan seterusnya, itu rumah asli, Pak. Tapi kalau rumah palsu, itu rumah nggak pernah ada kotorannya, ya. Kalau itu rumah nggak pernah berserakan, itu rumah palsu, rumah-rumahan, Pak. Ya, itu rumah-rumahan, itu nggak pernah dijamah, ya tetap begitu aja. Tapi kalau rumah asli itu sehari saja dibiarkan, dia akan berserakan. Dan ini memang spesialisnya kaum ibu. Bapak-bapaknya nggak bisa, ya. Meskipun berusaha paling ya bisa 40-50% lah ya. Sudah rapi begitu ya. Bagi kaum laki-laki itu rapi, bagi kaum wanita belum rapi. Ya. Itu rumah, urusan kasur, dapur, sumur bagi Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah satu hal yang luar biasa. Jangan sampai suaminya kerja seharian banyak masalah di kantor, pulang di perjalanan kena macet ya, kehujanan lagi, sampai rumah dibukakan pintu istrinya kayak hantu, pakai masker gitu ya, belum mandi, tambah apa nih, pening Pak. Suami datang rumah penuh masalah, sampai rumah tambah lagi gitu ya, jantungan lama-lama itu suaminya. Makanya kalau kita survei ini dari masyarakat kita, banyak wanita yang janda daripada laki-laki yang duda ya. Laki-laki ini banyak masalahnya gitu ya, jangan-jangan rumahnya juga bermasalah gitu ya, sehingga cepat mati gitu ya. Masalah terus begitu. Coba kalau apa, rumah tangganya itu semua elemennya berjalan masing-masing, insya Allah ini anak-anaknya apa, kerasan di rumah, istrinya juga betah tinggal di rumah ya. Ini rumah yang baiti jannat itu begitu. Tapi kalau istri-istri kaum wanita sudah tidak menjalankan amanahnya, fitrahnya, sudah meninggalkan benteng rumahnya, ini rumah tidak akan menjadi rumah. Bu, amanahnya di rumah ini amanah kaum wanita. Ini hadisnya jelas, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Jenengan akan diminta pertanggungjawaban ya, anak-anaknya bagaimana ya. Suami-suami itu Bu, Masya Allah ya, pulang kantor dari kerja penat,
di rumah disambut dengan istri, istrinya sudah pakaian pakaian yang rapi, habis mandi, masya Allah, adem jadinya ya, meskipun belum gajian begitu ya, tenang bu. Lihat istrinya itu qurrata a'yun katanya. Kata guru saya itu, lihat istrinya seperti apa? Qurrata a'yun, ucek-uceknya moto katanya, menyejukkan. Anak-anaknya mereka sudah dirawat sama istrinya. Kaum wanita ini dekatnya sama anak. Jangan sampai anak-anak ini nggak kerasan di rumah karena apa? Ibunya sibuk dengan kelompoknya saja. Sekarang ini kadang-kadang kita itu tinggal serumah, tapi seperti tinggal di antara pulau. Suaminya sibuk dengan pekerjaannya, istrinya sibuk arisan dan main gadgetnya, anak-anaknya juga sibuk main game di kamarnya. Nggak ada tegur sapa, nggak ada saling menasehati, nggak ada kehangatan antara orang tua dengan anak. Kalau ada masalah, anak-anak ini tidak mau curhat kepada orang tuanya. Larinya kemana? Ke warung kopi. Lah bagaimana tidak Ustadz? Mau curhat sama ibunya, ibunya sedang asik main sama grup arisannya begitu ya, sama komunitasnya. Sekarang ada komunitas WhatsApp, ada grup BB dan seterusnya. Sibuk begitu tiap hari. Anaknya datang, assalamualaikum salam, tidak dihiraukan anak ini, nggak ditanya tadi pelajaran di sekolah gimana nak, kamu ada masalah atau tidak, dan seterusnya. Akhirnya apa? Anak ini tidak ada jalan keluar ketika menghadapi masalah. Yang bisa mendengarkan, yang mau mendengarkan teman-temannya yang ada di warung kopi. Makanya mereka minum satu gelas cangkir itu bisa 3-5 jam itu. Kenapa? Sambil ngobrol permasalahannya, ada yang dengarkan bu. Ini wanita yang sudah keluar dari fitrahnya. Hati-hati, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti yang diingat sampai rumah apa? Kasur, dapur, sumur. Itu jadi PR sekarang ini. Karena wanita-wanita sekarang sudah nggak mau lagi tinggal di rumah, maunya keluar, maunya bekerja, rumahnya berantakan. Jenengan dapat uang banyak, dapat penghasilan, dapat kedudukan, anak-anaknya terlantar, ini adalah satu kerugian. Tapi kalau suaminya bisa bekerja, istrinya bisa mengontrol dan memanage keuangan keluarga, anak-anaknya nanti menjadi direktur perusahaan A, anak yang kedua menjadi gubernur, anak yang ketiga menjadi bupati. Ini ibu yang luar biasa. Dia pimpinannya pimpinan, manajernya manajer, luar biasa. Ya nggak bu? Mau nggak seperti itu? Makanya perhatikan rumah itu. Sampai kata Nabi, pembantu wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai seorang pembantu sekalipun akan diminta pertanggungjawaban atas harta majikannya. Ini urusan keluarga, urusan yang sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya mari ini menjadi pengingat kita semua, kita jalankan amanah. Seorang suami jalankan amanah jenengan, istri jalankan amanah sebagai seorang istri, keluarga hidupkan fungsi masing-masing. Janganlah kita ini menjadi seperti dua telinga, tapi jadilah kita seperti kedua tangan ini. Ini pepatah Arab begitu mengatakan. Kenapa? Kalau kita ini menjadi suami istri, itu seperti telinga pak, yang ada iri hati terus. Ya, yang ada iri hati terus. Suami enak, pekerjaannya begitu saja. Yang suami juga melihat istrinya, istri ini
pekerjaannya menghabiskan uang saja dan seterusnya. Akhirnya apa? Gak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti telinga dua ini, Bu. Kalau yang satu dikasih anting-anting, yang satunya juga minta. Ya enggak, Pak? Yang satunya dikasih anting-anting yang emas, yang satunya enggak mau yang perak, Bu. Maunya yang emas juga. Harus sama. Enggak mau yang sini 10 gram, yang sini 1 gram, mau enggak? Enggak mau. Yang sini bulat, yang sini kotak, mau enggak? Enggak mau, harus sama. Enggak pernah mau ketemu. Hatinya enggak pernah ketemu, Bu. Lah gimana? Ini meskipun dekat tapi enggak pernah ketemu. Yang satu silaturahim ke sini, yang sini lari ke sana, ya. Yang satu mau ke sana, telinga satunya juga lari menjauh. Enggak pernah ketemu. Ini rumah yang enggak punya keharmonisan, enggak bisa kerjasama. Tapi jadilah seperti tangan ini, ya. Tangan ini Masya Allah luar biasa. Kalau tangan kiri gatal, yang garuk mana, Bu? Tangan kanan digaruk. Kalau yang kanan gatal, siapa yang menggaruk? Tangan kiri. Harmonis. Kalau sama-sama gatal, bisa garuk-garukan, ya. Masya Allah. Tangan kanan ini bagiannya juga yang enak-enak, ya. Ketemu pejabat, berjabat tangan, ada makanan enak, yang ngambil tangan kanan. Kalau tangan kiri, bagian yang nggak enak-enak, Bu, bagian depan, bagian belakang, tapi tidak pernah protes, ya. Itu tangan, Bu. Ini yang kiri pakai jam tangan, yang kanan tidak terima, Bu, tidak protes, ya. Ada yang pakai ake gitu, ya, di tangan kirinya, yang kanan tidak protes. Coba kalau protes, yang kiri ada akiknya 3, yang kanan juga 3, jadi apa? Kayak tesi katanya gitu. Yang tangan kiri pakai jam tangan, yang kanan juga mau, ini mau dijual, mau kemana gitu, tidak pantas gitu. Dua-duanya ini kompak. Istri bagiannya di rumah, jaga anak, ngatur rumah tangganya dan seterusnya, membuat masakan yang lezat, anak-anaknya bisa makan enak, berangkat sekolah mereka tenang, belajarnya fokus. Karena apa? Ini masuk nih energi cinta dari ibunya, ikhlas masuk. Suaminya berangkat sekolah tenang, gak lirik kanan, lirik kiri gitu, ya. Kenapa? Istrinya senantiasa berdandan, diservis sama suaminya. Ma, sudah akhir bulan, waktunya servis, pergi ke salon, Ma, gitu, ya. Istrinya bisa berdandan, suaminya udah pakai kacamata kuda, Bu, berangkat ke kantor gak lirik kanan, lirik kiri gitu, ya. Meskipun godaannya banyak, gak tergoda. Istrinya ini Masya Allah sudah siap menservis, full service lagi, plus gitu, ya. Gitu, Pak, ya. Ini kompak suami istri dalam rumah tangga itu. Satu hadis ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan bisa menuntun kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fi ma'afnah. Kaki kita nanti di akhirat itu tidak akan bergeser. Ini adik-adiknya, ya, mbak-mbaknya, mas-masnya, mumpung masih muda. Kaki kita di hari kiamat nanti tidak akan bergeser sedikit pun sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fi ma'afnah. Umurnya ini dihabiskan untuk apa? Umur ini kumpulan dari apa, Pak? Kumpulan dari waktu, ya. Umur kita ini kumpulan dari waktu, kumpulan detik, kumpulan menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Ini adalah umur kita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada waktu yang kita pakai untuk santai-santai di dalam agama ini, tidak. Untuk sesuatu yang sia-sia jangan. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab.
Kalau kamu sudah selesai satu urusan, segera kerjakan urusan yang lain. Nggak ada, Bu, nanti urusan masak selesai kemudian bengong begitu saja, jangan. Ya. Segera cari aktivitas yang lain, buat menghafal, buat menghafal Quran, baca Quran, tilawah dan seterusnya, silaturahim. Buat hal-hal seperti itu, positif. Umur kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bawaannya kita harus selalu dalam koridor ketaatan pada Allah. Tidak ada waktu yang santai-santai. Bukan berarti kemudian nanti setelah ini, ya, ini ibu-ibunya sampai rumah alisnya jadi satu terus gitu. Suaminya bingung. Ini habis kajian kok jenengan ini kok nggak senyum kayak biasanya, kata. Wah, kita ini ya, tadi disebutkan waktu-waktu kita ini harus serius gitu. Wah. Jadi sepekan serius terus ini. Tidak juga begitu, Bu. Kadang-kadang juga butuh butuh rileks, butuh hiburan gitu ya, Pak ya. Ya, sesekali perlu begitu. Ajak istri jalan-jalan, jangan bawaannya serius terus, sholat terus, puasa terus, ibadah terus, tidak pernah maksiat. Ini hati-hati, orang yang seperti itu biasanya cepat mati. Tidak pernah maksiat, Pak, ibadah terus bawaannya, Masya Allah. Itu tanda-tanda dia sudah dekat ajalnya itu biasanya. Lah gimana? Tidak, malaikat itu pada rasan-rasan itu, ya. Ini orang yang tidak pernah maksiat ini, ibadah terus siang malamnya ibadah ini. Udah nggak cocok lagi, levelnya bukan manusia ini, levelnya kepada tingkatan malaikat, dicabut saja nyawanya itu, ya. Manusia itu fatrah wa fatrah, kata Nabi. Ya, kadang-kadang semangat ibadahnya, kadang-kadang juga muncul rasa futurnya gitu kan. Tetapi kata Nabi, man fatrahu ila sunnati faqad ihtada. Kalau masa futurnya itu masih dalam bingkai sunnahku, dia masih dalam hidayah. Kadang lempeng gitu ya sholatnya, Masya Allah, kayak gak ada yang bisa menandingi. Kalau si fulan ini sholatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang muncul juga malas gitu ya, Pak ya. Mau ke masjid berat, apalagi subuh, nunggu hujan gerimis gitu. Alhamdulillah kan ada udzur syar'i, hujan gitu ya. Alasannya dicari-cari begitu. Masya Allah. Kalau kita malas sholat, cari sunnah yang lain, sunnah baca Al-Qur'annya ditingkatkan, seterusnya, ya. Kemudian akan ditanyakan wa an ilmihi fi ma fa'al. Ini sudah punya ilmu, sering ikut ta'lim, ikut pengajian IKADI, diamalkan atau tidak. Resikonya kalau nguping, ngajinya hanya ngaji kuping gitu ya, masuk telinga kiri, bablas telinga kanan, atau sebaliknya. Karena apa? Nggak bawa tali, Bu. Ya, ini Ustadz besok diingatkan sebelum pengajian itu di SMS, jangan lupa bawa catatan. Nggak percaya, nanti di rumah paling yang diingat ya kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur itu aja. Atau ada yang ditanya gimana tadi pengajiannya, nggak tahu, suasananya gelap tadi. Ternyata dilihat dari belakang, ini orang manusia tanpa kepala gitu ya, tertidur, Bu. Kepalanya hilang gitu ya, dilihat dari belakang kayak orang nggak ada kepalanya, makanya gelap suasananya itu. Tapi nggak ada yang tertidur insyaallah hari ini, ya. Jadi ilmu kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kalau punya ilmu, Ustaz saya punya ilmu cara membuat tempe, diajarkan, Bu. Saya punya ilmu bagaimana cara berbisnis pia begitu ya. Saya punya ilmu manajemen, saya punya ilmu komputer, dibagikan itu. Ustaz nanti kan saya dicontoh gimana nanti bisnis saya. Bu, ilmu ini kalau dibagikan akan semakin berkembang. Profesi, pekerjaan bisa dicontoh, tapi rezeki nggak bisa. Kita ini sering berzikir itu kan, la
mu'tiya lima mana'ta. Ya. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa ditolak, dan Allah yang larang atau Allah yang cegah untuk berikan kepada kita tidak akan bisa kita dapatkan. Rezeki si A tidak akan pernah salah diberikan kepada si B. Rezekinya si C tidak akan pernah keliru diberikan kepada si D. Begitu seterusnya. Makanya nggak usah pernah takut. Rezeki itu sudah ada kaplingannya masing-masing. Kalau punya ilmu dibagikan. Kemudian yang terakhir, wa jismihi wa malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Hartanya ini dua pertanyaannya. Dari mana dan dinafkahkan kepada apa? Harta hati-hati diperolehnya suami ini, jangan sampai suami-suami ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, karena nanti jenengan akan menyuapkan bara api ke dalam mulut istri dan anak-anak kalau jenengan mencari rezeki yang haram. Juga belanjanya juga harus diatur. Jangan hanya memperturutkan hawa nafsu. Beli ini, beli itu, padahal di rumah masih banyak. Hanya apa? Gengsi. Masalah gengsi saja. Naudzubillah. Wa jismihi fi ma'ablah. Fisik kita, matanya untuk apa? Itu diminta ya Pak nanti. Mata ini akan bersaksi. Oh, saya dulu suka melihat hal-hal yang diharamkan, suka duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengamati lalu lalang itu, padahal cari-cari cuci mata gitu ya. Hati-hati. Telinganya untuk apa, lisannya ini digunakan untuk ngomong apa, tangan kita, kaki kita, semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban. Ini adalah satu hadis dan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu-waktu kita, umur kita, kemudian ilmu kita, harta kita, fisik kita, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terutama dalam keluarga ini. Makanya dalam majelis ini perhatikan betul hadis ini supaya kita lebih berhati-hati. Kadang-kadang saya itu kalau mau lihat televisi gitu ya Bu ya, mau menyalakan TV ingat hadis ini begitu ya, ini kira-kira manfaat tak gitu ya, nggak jadi lihat TV saya. Udah cari baca buku ya, baca kitab dan seterusnya. Ini kalau kita benar-benar merasuk dalam diri ini, menjadi kontrol bagi kita. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas setiap yang kita lakukan. Kenapa? Kita sadar bahwa ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini dihalalkan atau tidak, ini Allah ridha atau tidak. Ini akan menjadi kontrol bagi kita, sehingga lahirlah muraqabah, sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.